Hai Sobat IKP, kembali lagi bersama saya Nopi di channel YouTube IKP. Di video kali ini kita akan membahas mengenal SP2D, fungsi, mekanisme, dan perannya dalam perpajakan pemerintah. Surat Perintah Pencairan Dana atau SP2D merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara atau KPPN sebagai bentuk perintah untuk mencairkan dana dari rekening kas umum negara atau RKUN kepada pihak yang berhak menerimanya. SP2D merupakan instrumen utama dalam proses realisasi anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. SP2D dikeluarkan berdasarkan permintaan pencairan dana yang diajukan oleh satuan kerja atau satker pemerintah dalam bentuk surat perintah membayar atau SPM yang telah memenuhi syarat administrasi dan anggaran. Fungsi SP2D dalam keuangan dan kepatuhan pajak. SP2D tidak hanya menjadi perintah pembayaran, tetapi juga yang pertama menjamin realisasi anggaran berjalan sesuai DIPA dan regulasi fiskal. Kedua, mencegah pengeluaran tanpa otorisasi yang sah dari pemerintah. Dan yang ketiga, menjadi prasyarat administratif bagi satuan kerja dalam menerbitkan bukti potong atau bukti unifikasi serta faktur pajak sesuai mekanisme Korteks DJP. Dasar hukum dan aturan yang mengatur SP2D. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara menyebutkan bahwa setiap pengeluaran negara harus didukung dokumen sah seperti SPM dan SP2D serta pengujian dari KPPN sebelum kas negara didebat. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 mengatur tata cara pelaksanaan APBN dan peran KPPN sebagai kuasa BUN dalam melakukan verifikasi atas permintaan pencairan dana yang diajukan oleh Satker. Kemudian yang ketiga, PMK nomor 190 PMK 05 2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. PMK ini menjadi acuan teknis untuk bagi satuan kerja dan KPPN dalam proses administrasi pengeluaran negara dari penerbitan SPM hingga proses verifikasi dan penerbitan SP2P. 4. Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan mengatur SP2D khusus untuk UP dan TUP sebagai fasilitas pengelolaan kas Satker untuk belanja operasional yang tidak dapat dilaksanakan melalui pembayaran langsung atau LS. Jenis-jenis SP2D dan mekanisme penerbitannya. Yang pertama, SP2D LS atau langsung digunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga seperti penyedia barang atau jasa. Satker wajib melakukan potongan dan penyetoran PPh dan PPN sebelum mengajukan SPM ke KPPN. SP2D LS wajib dilampiri berita acara serah terima, faktur, dan bukti potong pajak. Kemudian yang kedua, SP2D uang persediaan untuk pencairan dana operasional satuan kerja yang akan digunakan untuk belanja rutin. Kemudian diatur dalam PMK mengenai pengelolaan kas di lingkungan kementerian atau lembaga. 3. SP2D tambahan uang persediaan digunakan dalam situasi mendesak atau ketika saldo UP tidak mencukupi untuk membiayai pengeluaran penting. Persyaratan penggunaan dan pertanggungjawabnya diatur ketat agar tidak disalahgunakan. 4. SP2D GUP atau ganti uang persediaan diajukan untuk mengganti UP yang telah digunakan, dilengkapi bukti pengeluaran seperti kwitansi, bupot, dan faktur. Alur kerja SP2D sesuai PMK 190 PMK 05 2012. Tahap pertama, pengajuan SPM. Satker menyusun dan mengajukan surat perintah membayar atau SPM kepada KPPN dan SPM ini harus sudah memulai pengesahan oleh pejabat penandatangan SPM, PPSPM, dan dilengkapi dokumen seperti daftar nominatif penerima dana, bukti potong pajak, bukti serah terima pekerjaan atau barang untuk SP2D LS. KPPN melakukan verifikasi ketersediaan pagu sesuai DIPA, pengujian kebenaran potongan pajak dan SSP yang dilampirkan, cek kesesuaian kontrak dalam kartu pengawasan kontrak atau karwas kontrak KPPN.
Tahap 3, penerbitan SP2D. Jika hasil verifikasi valid, SP2D diterbitkan dan disampaikan ke Bank Operasional BUN untuk proses pencairan dana ke rekening penerima. Dan tahap yang keempat, validasi SP2D di Cortex. Bagi instansi pemerintah, nomor SP2D yang valid akan muncul di sistem Cortex untuk kemudian digunakan dalam pembuatan bukti potong, unifikasi, dan faktur pajak. Konsekuensi SP2D tidak valid dalam perpajakan. SP2D yang tidak ditemukan atau tidak sinkron di buku besar Cortex akan yang pertama menghambat pembuatan buku pot dan faktur untuk pelaporan PPh dan PPN, dan kemudian memicu resiko denda keterlambatan atas pelaporan pemotongan atau penyetoran pajak. Dan yang ketiga, memperlambat pencairan ke pihak ketiga, terutama pada proyek yang harus segera diurus direalisasikan. Solusi SP2D tidak sinkron. Yang pertama, periksa status SP2D pada modul buku besar Cortex. Kemudian, pastikan input nomor SP2D sesuai dengan dokumen PKPPN. Jika masalah berlanjut, buat tiket permasalahan dan koordinasikan dengan KPP atau KPPN terdaftar untuk sinkronisasi data. SP2D adalah alat vital dalam pengelolaan keuangan dan perpajakan di lingkungan instansi pemerintah. Sebagai bagian dari proses realisasi APBN, SP2D tidak hanya menjamin ketertiban keuangan negara, tetapi juga memastikan pelaporan dan pemotongan pajak berjalan sesuai dengan aturan. Dengan memahami alur, fungsi, dan regulasi SP2D secara komprehensif, Satuan Kerja dapat meningkatkan kepatuhan fiskal dan mempercepat proses pencairan dana dan pelaporan pajak yang akurat. Itu tadi informasi seputar mengenal SP2D, fungsi, mekanisme, dan perannya dalam perpajakan pemerintah. Mari kita selalu dukung pemerintah dengan mendukung segala upaya pemerintah dari sisi perpajakan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan stay tune untuk video IKP lainnya. Salam IKP.